Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahih muslim dan muslimah dimanapun berada, semoga semuanya tetap baik-baik saja. Pada kesempatan yang baik ini, channel kita Prophet of Islam akan memberikan info menarik seputar Yahudi, bangsa yang terusir karena kesombongan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Yahudi. Di beberapa negeri Eropa, Asia, dan Afrika, tercatat adanya sekelompok umat yang memiliki literatur keagamaan paling kaya, umat yang paling memahami terminologi ajaran agama. Mereka tidak lain adalah umat Yahudi. Akan tetapi sejauh ini, bangsa Yahudi tidak mampu menjadikan diri mereka sebagai kekuatan pendorong bagi kelangsungan peradaban, kehidupan agama, dan politik bagi umat manusia. Sepertinya telah ditetapkan atas umat Yahudi itu sepanjang sejarah untuk berada di bawah cengkraman kekuasaan bangsa lain. Umat Yahudi senantiasa menjadi sasaran penindasan, kekuasaan otoriter, pengasingan, pengucilan, siksaan, dan malapetaka. Sejarah bangsa Yahudi telah membeberkan sendiri tentang nasib sebuah bangsa yang hidup di bawah cengkraman perbudakan berkepanjangan dan penindasan yang kejam. Sebuah bangsa yang pongah lantaran latar belakang etnis, membanggakan garis keturunan, bangsa yang berperangai rakus, gila harta, dan bangsa yang gemar melakukan praktek riba. Perangai-perangai tersebut telah menumbuh kembangkan mentalitas menyimpang yang tidak dimiliki umat lain dan menjadikan Yahudi sebagai umat yang memiliki karakteristik moral yang menjadi falsafah hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi sepanjang masa. Antara lain, sikap menjilat dalam keadaan tertindas, berperangai jahat, dan sewenang-wenang ketika sedang berkuasa, bermuka dua, bengis, egois, memburu harta dengan cara-cara yang tidak benar, dan menghalang-halangi orang untuk berjuang di jalan Tuhan. Kitab suci Al-Quran telah mengupas sejarah mendalam dan detail tentang keterbelakangan moral, keterpurukan mental, kekacauan sosial umat Yahudi pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi itu yang berakibat hilangnya kepemimpinan dunia dari tangan mereka. Pertikaian antara Yahudi dan Kristen. Pada awal ke-7 Masehi telah terjadi banyak peristiwa yang memicu permusuhan antara Yahudi dan Kristen. Pada masa-masa akhir kekuasaan Puskas 610 Masehi, ketika terjadi peperangan antara kelompok Yahudi dan Kristen di Antioquia, Kaisar memerintahkan Panglima Abnesus untuk memadamkan pertikaian di antara keduanya. Abnesus memadamkan huru-hara dengan cara amat kejam. Kedua kelompok yang sedang bertikai itu dibasmi habis. Semuanya tewas di ujung pedang, atau ditenggelamkan, disiksa, atau ada pula yang dijadikan mangsa binatang buas. Pertikaian antara Yahudi dan Nasrani tidak hanya terjadi satu atau dua kali. Al-Maqrizi dalam bukunya Al-Khutat mengemukakan pada masa pemerintahan Poca, Kaisar Roma, Khusro, Raja Persia, mengirimkan bala tentaranya ke Palestina dan Mesir. Gereja-gereja di Yerusalem, Palestina diratakan dengan bumi, dan seluruh penduduk Nasrani di negeri itu dibantai. Kemudian bala tentara Persia memasuki bumi Mesir, membasmi orang-orang Nasrani, dan menghancurkan tempat peribadatan mereka, dan tidak terbilang jumlah tewas ataupun yang ditawan. Dalam peristiwa amat tragis itu, bala tentara Persia mendapat sokongan dari Yahudi. Ketika kembali ke Persia, bala tentara Khusro melintasi wilayah Tabria, Jabal Al-Jalil, dan kawasan Nazaret, dan wilayah Yerusalem seraya mengobarkan api peperangan dan pembantaian umat Nasrani. Serdadu-serdadu Persia memperlihatkan perlakuan kejam, menghancurkan gereja di Yerusalem dan membakar gedungnya, merampas tanda salib, dan menjadikan bishop di Yerusalem
dan sebagian besar pengikut setianya sebagai tawanan. Lebih lanjut, Al-Makrizi menuturkan, maka orang-orang Yahudi di kota Shaur merayakan kemenangan itu dan sebagian bala tentara Yahudi dipulangkan ke kampung halaman mereka. Tetapi mereka masih sesumbar untuk membinasakan semua orang Nasrani. 20.000 serdadu Yahudi telah berhimpun di kota tersebut. Namun pihak Nasrani mempersiapkan kekuatan tempur dengan jumlah tentara yang lebih besar. Tak pelak, Yahudi mengalami kekalahan telak dalam pertempuran. Di pihak lain, Kaisar Heraklius berhasil merebut Konstantinopel dan mengalahkan Persia melalui tipu muslihat terhadap diri Khusro, sehingga ia menyerahkan Konstantinopel kepada Roma. Heraklius melanjutkan ekspansinya menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di Palestina dan Mesir. Orang-orang Yahudi di Taberia dan wilayah-wilayah lainnya menyambut kedatangan Heraklius dan bala tentaranya dengan membawa upeti besar agar mendapat jaminan keamanan dari Roma. Ketika Heraklius dan pasukannya memasuki Yerusalem, orang-orang Kristen pun menyambut mereka dengan membawa buku Injil, salib, dupa-dupa wangi, dan lilin-lilin yang menyala. Heraklius merasa amat sakit hati melihat keadaan kota Yerusalem yang porak-poranda. Umat Nasrani di Yerusalem memberitahukan bahwa Yahudi telah bersekongkol dengan Persia ketika mereka melakukan penyerbuan ke Yerusalem, memerangi umat Nasrani dan menghancurkan gereja-gereja. Yahudi lebih kejam dari Persia, dan oleh alasan tersebut umat Nasrani meminta Heraklius agar memerangi Yahudi. Mula-mula Heraklius menolak, sebab antara dirinya dan umat Yahudi terikat perjanjian damai. Tetapi ketika para pendeta dan rahib Nasrani mengeluarkan fatwa bahwa membunuh orang-orang Yahudi bukan perbuatan dosa, dengan dalih bahwa Yahudi telah menipu Heraklius, sehingga ia bersedia memberikan janji damai. Untuk lebih meyakinkan Heraklius, para rahib dan pendeta bersedia berpuasa setiap hari Jumat dan memerintahkan umatnya untuk melakukan hal yang sama sepanjang masa sebagai tebusan atas tindakan memerangi Yahudi. Walhasil, Heraklius menuruti keinginan umat Nasrani dan dengan pasukan yang dibawanya ia melakukan penyerangan terhadap umat Yahudi di Mesir dan Palestina dan tidak membiarkan satu orang pun hidup terkecuali yang berhasil lolos atau bersembunyi. Berdasarkan penuturan tersebut, dapat dimaklumi dahsyatnya pertikaian antara Yahudi dan Kristen, serta pertumpahan darah antara dua umat berbeda agama dan keinginan masing-masing pihak untuk memperdaya musuhnya di setiap kesempatan. Dengan mentalitas yang demikian rendah dan sikap meremehkan hak hidup sesama manusia, mustahil bagi satu umat untuk mengemban misi kebenaran, keadilan, perdamaian, dan menciptakan ketentraman hidup umat manusia. Wallahu a'lam bishawab.